Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Agustus ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Bapa kita itu. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, saat ini kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu, penjagaanmu, dalam hidup kami ada sampai hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, namun kesukaannya ialah Taurat Yahweh dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Kalau kita lihat situasi dunia sekarang ini betul-betul sulit orang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, karena semakin hari kondisinya semakin hari semakin buruk. Tetapi firman Yahweh menegaskan di sini, jika kita merenungkan firman Yahweh siang dan malam, apa yang kita kerjakan akan berhasil. Pada kesempatan ini saya berikan temanya adalah kunci untuk berhasil. Sekali lagi, kunci untuk berhasil. Setiap orang ingin berhasil, tetapi bagaimana caranya, bagaimana kuncinya, itu yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama-tama supaya engkau bisa berhasil, engkau harus menolak nasihat orang fasik. Sekali lagi, kau harus menolak nasihat orang fasik. Sekarang ini, yang kau dengar berita di TV, di sosmed, begitu banyak berita, bukan berita firman Yahweh, tapi berita orang fasik yang hanya melemahkan imanmu. Jadi, tolak nasihat orang fasik itu supaya engkau tidak tawar hati, tidak bimbang menghadapi hidup ini. Dalam Amsal 11 ayat 5 yang berbunyi demikian, kebenaran orang saleh meluruskan jalannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang tidak takut kepada Yahweh, yang tidak taat kepada firman Yahweh. Dia lebih mengandalkan otaknya, kemampuan cara berpikirnya, lebih mempercayai alat-alat teknologi daripada kuasa Yahweh, dan dia tidak yakin sepenuhnya kepada Yahweh itu. Jadi hati-hati dengan nasihat orang fasik, karena itu menggagalkan rencana Yahweh dalam dirimu. Jadi kuncinya supaya engkau berhasil, pertama-tama menolak nasihat orang fasik. Yang kedua, menjauhi jalan orang yang berdosa. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 19 dikatakan demikian, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak mengetahui terhadap apa mereka tersandung. Lihat, orang fasik itu tiba-tiba jatuh, tidak tahu apa penyebabnya. Karena dia nggak sadar kalau perbuatannya, tingkah lakunya itu bertentangan dengan firman Yahweh. Siapa yang bertentangan dengan firman Yahweh pasti gagal. Ya, kita ingat bagaimana Hawa mendengarkan perkataan iblis, lebih percaya perkataan iblis daripada firman Yahweh, hancur hidupnya, termasuk juga Adam. Jadi jangan kita ulangi kebodohan daripada Adam dan Hawa, lebih mendengarkan nasihat daripada orang fasik atau mengikuti jalan orang fasik, jangan. Karena orang fasik itu sumbernya, orang menjadi fasik itu sumbernya daripada si iblis. Yang ketiga, jangan berkumpul dengan pencemooh. Ya, akhir-akhir ini banyak orang kumpul-kumpul. Yang anehnya kumpul-kumpul untuk ngomongin orang lain bisa,
Tapi kalau diajak ngumpul beribadah, takut katanya kita harus mengikuti aturan pemerintah. Tapi kalau ngobrol dengan orang lain tidak takut. Inilah perlu kita hindari. Jangan berkumpul dengan pencemooh. Pencemooh itu yang suka ngata-ngatain orang, suka menggosipin orang. Nah, di dalam Amsal pasal 29 ayat 8 dikatakan demikian. Orang-orang pencemooh menyalut kota, tetapi orang-orang bijak meredakan amarah. Lihat bedanya, mana orang fasik, mana orang bijak, itu jauh berbeda. Kalau engkau kumpul dengan temanmu hanya membicarakan kekurangan kelemahan orang lain, lebih baik kau tinggalin itu. Karena apa? Nggak ada manfaatnya bagimu. Jika ada orang juga membicarakan hanya kelemahannya, membicarakan kelemahan orang lain, itu pekerjaan daripada si iblis. Tinggalkan itu. Engkau hindari. Jangan kau berkumpul dengan pencemooh supaya engkau berhasil. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu engkau harus mempunyai kesukaan Taurat Yahweh itu siang dan malam. Di dalam Mazmur tadi katakan bahwa pasal 1 ayat 2, namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 dikatakan demikian, lalu berfirmanlah dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Lihat ketakutan orang sekarang kepada virus, ketakutan orang kepada penyebaran virus. Udah ada virus yang baru lagi. Orang nyebarin yang demikian begitu cepat sekali. Orang lebih senang memberitakan virus daripada firman Yahweh. Maka supaya engkau berhasil, engkau harus kesukaanmu Taurat Yahweh. Perkataan atau berita yang tidak membangun tidak perlu kau dengarkan, karena itu membuat engkau gagal atau tidak bisa berhasil. Supaya engkau bisa berhasil, kesukaanmu adalah Taurat Yahweh itu. Nah, selain kesukaanmu Taurat Yahweh itu, yang kelima, memperkatakan Taurat Yahweh itu dimanapun engkau berada, dan juga engkau bertindak sesuai dengan firman itu. Sekali lagi, memperkatakan Taurat Yahweh itu, atau memperkatakan firman itu. Jadi jangan selalu yang kau katakan apa? Aduh, di mana-mana sekarang susah, di mana-mana sekarang banyak penyakit. Aduh, mau keluar takut, tapi kalau nggak keluar gimana ya? Itu engkau bukan memperkatakan firman, tapi memperkatakan perkataan orang fasik yang tidak membangun imanmu. Jadi jangan tertipu sama tipu daya daripada si iblis itu. Perkatakan firman itu. Engkau mengatakan, aku pasti berhasil. Aku pasti bisa karena Yahweh menyertaiku. Aku punya Immanuel, Elohim besertaku. Engkau harus perkatakan dan melangkah sesuai dengan firman itu. Nah, yang berikutnya supaya engkau bisa berhasil, melangkahlah dengan iman. Kita ingat bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 18 tahun dalam Markus 5 ayat 25-29 dikatakan gini, dia sudah berobat ke tabib kemanapun, dia sudah menghabiskan banyak uang untuk kesembuhan baginya, tapi nggak sembuh. Tapi dia dengar Tuhan Yesus, dia melangkah dengan iman, asal kujamah saja jubahnya. Dan dia melangkah, dan begitu dia jamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Jadi saat sekarang ini jangan takut melangkah keluar. Kalau orang berkata jangan pergi keluar, di luar sana banyak virus. Emangnya cuma di luar sana banyak virus? Di mana-mana dia ada. Tetapi jika engkau melangkah dengan iman, imanmu itu membunuh semua kuman penyakit virus itu. Jadi jangan engkau lebih mendengarkan auman daripada si iblis itu. Jangan engkau mendengarkan yaitu perkataan-perkataan orang. Kalau kamu
bertemu dengan orang banyak nanti kamu kena virus. Kalau engkau punya iman, imanmu itulah membungkus hidupmu. Jadi sekarang orang menguatkan imunnya. Bagaimana imunnya kuat? Makan vitamin yang banyak. Imunmu kuat kalau imunmu kuat kalau imanmu kuat. Kalau imanmu kuat, maka imunmu kuat. Engkau menang atas semua penyakit itu dan engkau pasti berhasil melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Nah, yang terakhir, takut kepada Yahweh. Yang perlu kau lakukan hanya takut kepada Yahweh. Dalam Daniel pasal 3 16-18, bagaimana kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego diancam harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak, kamu akan dibakar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, dengar ya Raja, seandainya Yahweh Elohim menolong kami tidak menyembah patung itu. Tapi seandainya pun tidak, kami tidak menyembah patung itu. Lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego lebih takut kepada Yahweh daripada api, daripada Raja Nebukadnezar. Sekarang orang lebih takut kepada virus daripada Yahweh. Orang lebih takut kepada penyebaran virus daripada kuasa Roh Kudus. Ini sudah terbalik. Jadi pada kesempatan ini, supaya engkau berhasil, engkau harus lebih takut kepada Yahweh itu. Ingat, dia adalah Immanuel bagimu. Dia adalah yang esa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun engkau berada, dia ada menjaga engkau. Biarlah melalui firman ini, engkau dikuatkan, diteguhkan, supaya tetap yakin engkau pasti berhasil. Melangkahlah dengan iman. Percaya, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan engkau kumpul dengan pencemooh. Jangan engkau berjalan dengan jalan orang-orang fasik. Jangan dengarkan nasihat mereka. Dengarkan firman Yahweh. Engkau pasti berhasil. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya kami masih hidup di dunia, tetapi Engkau juga tidak meninggalkan kami karena Engkau adalah Immanuel bagi kami. Kami pegang janji firman-Mu. Jika kami mendengarkan firman-Mu melangkah seperti Engkau firmankan kepada Yesua, maka dia akan berhasil, dan kami lihat Yesua berhasil. Baik juga Musa berhasil, bisa membelah laut, bisa melewati berbagai macam masalah. Dan kami tahu karena mereka melakukan firman Yahweh, maka mereka berhasil. Perempuan yang sakit pendarahan juga bisa sembuh karena mereka melakukan firman Yahweh. Dan juga Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar karena mereka melakukan firman Yahweh, dan mereka berhasil. Jika Yahweh yang mereka sembah bisa membuat mereka berhasil, kami percaya Yahweh yang sama juga itu yang kami sembah. Dan kalau mereka bisa berhasil, maka kami juga bisa, karena Yahweh itu akan menolong kami. Terima kasih, biar firman-Mu ini menjadi kekuatan penghiburan bagi anak-anak-Mu, teguh imannya menghadapi segala keadaan sekarang ini. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga pemuda, remaja, anak-anak. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap keberadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.